Penyerang Bayern Munchen, David Jonathans, diketahui sudah mengoleksi 3 caps bersama Luxembourg. Bisakah nantinya ia membela timnas Indonesia? Nama David Jonathans muncul kembali ke permukaan sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa dilirik PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun dianggap sebagai salah satu opsi jika PSSI kesulitan mencari penyerang keturunan baru untuk membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini tengah mencari penyerang keturunan untuk dinaturalisasi guna memenuhi permintaan Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang paling gencar dikaitkan akan dinaturalisasi adalah penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ula Romeni. Akan tetapi, proses naturalisasi Ula Romeni urung menemui kejelasan hingga saat ini dan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Dari sanalah nama David Jonathans muncul kembali dan disebut-sebut bisa menjadi salah satu opsi jika naturalisasi Ula Romeni tak kunjung terrealisasi. Meski namanya muncul, bukan David Jonathans akan bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pasalnya, ia sudah membela Luxembourg sejak usia remaja. Bahkan dirinya saat ini tercatat sudah memiliki 3 caps di level senior. Dengan fakta tersebut, bisakah jika nantinya PSSI menaturalisasi David Jonathans agar membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam aturan FIFA, ada beberapa poin yang mengizinkan pemain bisa berpindah kewarganegaraan meski telah tampil di tim senior. Salah satu poin tersebut adalah seorang pemain bisa berpindah kewarganegaraan andai dirinya tak tampil lebih dari 3 pertandingan kompetitif di level senior sebelum 21 tahun. Jika melihat aturan tersebut, David Jonathans yang baru punya 3 caps bersama Luxembourg masih bisa diperjuangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi dirinya baru meraih 3 caps bagi Luxembourg itu di saat usianya kini baru menginjak 20 tahun per Januari 2024 lalu. Kasus ini sama dengan Jairo Riedewald yang telah tampil 3 kali di level senior bagi Belanda saat usianya baru 18 tahun. Meski secara aturan FIFA bisa, bukan berarti PSSI bisa dengan mudah menaturalisasi David Jonathans guna membela timnas Indonesia. Apalagi jika melihat fakta bahwa David Jonathans sudah membela Luxembourg sejak level kelompok umur dari U15 hingga U21. Karena sudah bermain bagi Luxembourg sejak muda, tentu sulit bagi David Jonathans berpaling dari negaranya tersebut dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi saat ini ranking Luxembourg lebih tinggi dari Indonesia, yakni berada di peringkat ke-85 dunia yang bisa saja memudahkan karir sepak bolanya di Eropa. Winger timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen bercerita soal sosok Jay Itzes yang merupakan teman sekamarnya dan selalu dipasang bersama sebagai starter. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini menjadi andalan timnas Indonesia di posisi sayap kiri. Shin Tae-yong memberikan kepercayaan kepada Ragnar Oratmangoen untuk melakoni debutnya pada laga kedua timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Pemain yang diisukan bakal merumput ke Bali United itu dipasang sebagai starter dan sukses menjawab kepercayaan Shin Tae-yong dengan berhasil mencetak 1 gol. Gol yang diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen itu tercipta melalui aksi individu menyerang dari sisi kiri dengan melewati 4 pemain Vietnam. Dalam kesempatan acara bincang di podcast Sport 77, Ragnar Oratmangoen menceritakan soal sifat Jay Itzes yang tak semua orang tahu. Ragnar merupakan teman sekamar Jay Itzes. Jay Itzes dikenal pemain yang sangat tenang sekaligus tangguh dalam mengawal lini pertahanan timnas Indonesia, bahkan mencatatkan clean sheet. Ragnar pun mengakui kehebatan Jay Itzes sebagai bek tengah. Dia sangat tenang sebagai bek tengah, ucap Ragnar Oratmangoen. Untuk saya dia pria yang sangat baik, terlebih dia adalah pemain bola yang sangat hebat, muka sangat cool. Dia sangat tenang, terangnya. Dan itu yang saya sukai dari seorang bek tengah, pria yang besar, kuat, cekatan, namun dia juga sangat tenang.
Dia tahu bahwa dia bisa menangani situasi apapun, paparnya. Dirinya pun mengingat momen ketika Jay Itzes bermain di laga kontra Vietnam. Dia dengan tenang mampu mengontrol bola yang sempat akan didapatkan oleh pemain Vietnam. Saya ingat ketika melawan Vietnam di kandang, yang merupakan pertandingan pertamanya, dia melakukan ini. Setelah itu di bus, saya akrab dengannya, terang Ragnar. Ketika berada di bus, Jay Itzes sempat menyinggung aksinya melakukan clean sheet. Di bus dia mendatangi saya, dan bilang, "Hei, kamu lihat nggak tadi?" Ucapnya menirukan ucapan dari Jay Itzes. Saya bilang, "Bro, kamu gila, keren." Dia balas, "Ya, tapi bagus kan," tambahnya. Pemain berusia 26 tahun itu juga mengatakan bahwa Jay Itzes sering bercerita soal karirnya di Serie A bersama Venezia FC. Ketika di timnas, kita berbincang hampir setiap hari. Lalu ketika musim ini berakhir, kami tahu bahwa kami akan bertemu lagi di timnas, dan dia menjalani pertandingan penting lalu kami banyak bertukar pesan, ungkapnya. Lalu ketika saya di Jakarta, dia harus bertanding laga final untuk playoff. Saya banyak bertukar pesan dengannya, juga pada hari pertandingan final tersebut adalah hari ulang tahunnya, jadi saya mengobrol banyak dengannya tentang hal tersebut, saya merasa sangat senang untuknya, terangnya. Kemudian, Coach Riphan yang memandu podcast ikut bertanya soal sosok Jay Itzes di luar lapangan. Di luar lapangan, apakah dia masih secol itu? Tanya Coach Riphan. Tapi di luar lapangan, dia tidak setenang itu, di dalam kamar dia bisa menggila, dia bisa melakukan hal-hal gila, pungkasnya. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sandy Walsh merupakan sosok pesepak bola berlabel termahal untuk saat ini di skuad Merah Putih. Meski begitu, Sandy Walsh tidak memperlihatkan jika dirinya seorang pesepak bola mahal. Pemain dengan nama lengkap Sandy Henry Walsh ini tampak menggunakan jam tangan murah pada sebuah kesempatan. Postingan soal arloji yang dikenakan Sandy ini langsung menjadi viral di TikTok. Mengutip postingan TikTok Tanka Medium, back dari tim Cafe Michelin ini tampak memakai jam tangan Tissot seastar 1000 yang dijual dengan harga berkisar 12 juta rupiah. Berbeda dengan pemain timnas Indonesia lainnya pada daftar ini, arloji yang dikenakan pria 29 tahun termasuk yang paling murah. Sebab, sejumlah pemain seperti Pratama Arhan sampai Elkan Bagot terciduk memakai jam tangan ratusan juta rupiah. Hanya dalam waktu singkat, postingan soal jam tangan murah yang digunakan Sandy Walsh langsung mendapat beragam komentar netizen. Tak sedikit warganet yang menyoroti kesederhanaan dari Sandy Walsh. Bukan cuma itu, netizen pun mengatakan bahwa ponsel milik Sandy pun masih menggunakan iPhone lama. Orangnya sederhana cuy, dia aja beberapa bulan yang lalu masih pakai iPhone seri lama. Baru upgrade akhir-akhir ini, komentar netizen. Lagi ngirit, punya rencana buat dagang seblak di Belgia, celetuk netizen. Sandy Walsh, pemain termahal timnas, jamnya paling murah, kata netizen. Betul, Sandy Walsh sederhana kok, tahun lalu aja iPhone-nya masih seri XR atau XS gitu, beber netizen. Video ini pun mendapat puluhan ribu likes dan ratusan komentar di sosial media.